Sini, duduk sama Umi biar masuk video. Nanti ada di YouTube abangnya, sini. Duduk sama Umi sini. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyyana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana kabar ibu-ibu semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Mudah-mudahan ibu-ibu sholihah, ibu-ibu calon bidadari surganya Allah semua yang ada di sini sehat selalu lahir batinnya, sehat juga jasmani rohaninya, sehat juga dompetnya. Pokoknya dompetnya penuh, tidak pernah kosong. Tapi diisi oleh uang, bukan dengan catatan hutang, ya Bu ya. Yakin kalau ahli taqwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, orang yang senantiasa disiplin melakukan kewajiban-kewajiban, berusaha menjauhi larangan-larangan, akan diberikan setiap jalan hidupnya kemudahan-kemudahan. Amin ya Allah. Kalau uang atau rezeki itu tidak usah banyak ya Bu, yang penting cukup. Yang penting apa Bu? Cukup. Banyak belum tentu cukup. Kalau cukup ya cukup. Contoh, ibu punya uang 2 miliar. 2 miliar sedikit apa banyak? Pernah punya? Jangan suka merendah. Ibu-ibu pasti di rumah itu punya 3M. 5.550 3M kan Bu? Amin ya robbal alamin. Kita punya uang 2 miliar, kebutuhan 4 miliar. Berarti 2 miliar yang dirasa kita banyak belum cukup, karena kebutuhannya 4 miliar. Tapi kalau minta sama Allah cukup, berapapun kebutuhan kita pasti akan Allah cukupi, insya Allah. Yang saya hormati Ibu Ketua Taklim, Ibu MC, para jamaah, ibu-ibu ahli
surganya Allah. Mudah-mudahan semua selalu sehat walafiat, panjang usia dalam keberkahan, bahagia rumah tangganya, soleh-soleha anak keturunannya, dimudahkan rezekinya, dipanjangkan usianya dalam beribadah, ketika meninggalnya husnul khotimah, di dunia selamat, di akhirat juga selamat. Amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita panjatkan puja puji beserta syukur kita selamanya kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas rahmat rahmaniyah, rahmat rahimiyahnya. Alhamdulillah di sore hari Jumat yang penuh berkah ini, alhamdulillah kita masih diberikan sehat. Alhamdulillah masih diberikan kuat ke mushola. Alhamdulillah masih bisa bersilaturahmi. Alhamdulillah masih bisa bersolawat bersama, mendengarkan bacaan ayat suci Al-Quran, membaca Asmaul Husna bersama. Alhamdulillah. Rezeki Ibu, jadi rezeki itu bukan hanya uang, diberi kemudahan dalam kebaikan itu juga rezeki, dijauhkan dari keburukan pun itu rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam mudah-mudahan senantiasa selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih tercinta yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 10 harian lagi, 9 harian lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang dimuliakan Allah, yakni bulan Rajab, bertepatan tanggal 23 Januari hari Senin, bertepatan dengan tanggal 1 bulan Rajab. Coba saya bertanya kepada ibu-ibu semuanya, apa yang terbersit dalam pikiran ibu ketika mendengar bulan Rajab? Coba ibu-ibu, apa yang terbersit dalam benak ibu ketika mendengar bulan Rajab? Yang bisa jawab dapat hadiah. Hadiahnya kulkas 2 pintu. Tapi brosurnya dulu. Kulkasnya ambil masing-masing di toko dan bayar masing-masing juga. Apa yang terbersit dalam benak ibu-ibu kalau mendengar Rajab? Puasa sunnah, Isra Mi'raj, setelah bulan Rajab, Sa'ban, lalu bulan Ramadan. Kalau dalam benak ibu ketika mendengar bulan Ramadan apa? Puasa, tarawihan, tadarusan, bikin kolak pisang untuk takjilan, betul tidak? Kata ibu, yang paling ada dalam benak saya itu baju baru, kursi baru, hordeng baru, toples baru, kue banyak, dan yang paling dinanti-nanti adalah THR, kata ibu-ibu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh kita ngangenin bulan Ramadan dengan segala khas Ramadan, takjilnya, makanannya, sahur bersamanya. Tapi ingat, yang perlu digarisbawahi oleh kita, yang dikangenin dari bulan Ramadan adalah panen pahala dari Allah, panen ampunan dari Allah. Betul tidak Bu? Sebelum bulan Ramadan, bulan Syaban, sebelum bulan Syaban, bulan Rajab. Bulan Rajab
bilang Rajab itu pintu gerbang, Ibu. Kita mau masuk bulan Ramadan yang mulia, yang di dalamnya Allah mengistimewakan, pahala dilipat gandakan, pintu neraka ditutup rapat, pintu surga dibuka lebar-lebar bagi hamba Allah yang senantiasa berlomba-lomba mengerjakan amal soleh, mengerjakan amal kebaikan di bulan Ramadan. Nah, di pintu gerbang bulan Rajab ini kita harus antusias juga, harus senang, harus bahagia, sebab dalam salah satu keterangan di bulan Rajab satu kebaikan dilipat gandakan 70 kebaikan. Tuh Ibu bayangkan, jadi kalau di bulan Rajab Ibu puasa sunnah 1 hari dilipat gandakan oleh Allah jadi 70 kali lipat. Sedikit atau banyak? Banyak. Ibu merasa ngiler nggak dengan iklan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Ini kan iklan ya Bu ya. Coba kalau Ibu ke pasar kaget, kata tukang dagang, ayo ibu-ibu beli anggur 1 kilo gratis 2 kilo. Ibu-ibu kira-kira mau beli nggak? Mau dong. Beli 1 kilo anggur, mana merah, tidak ada bijinya, harganya murah, cuma 30.000 sekilo. Digratiskan lagi 2 kilo. Wah, Ibu bakal berebut. Sama dengan ketika mau masuk bulan Rajab yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan iklan, ajakan agar umatnya berlomba-lomba memuliakan bulan yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah bulan Allah. Kurang lebih 9 hari lagi, mudah-mudahan kita semuanya diberikan umur panjang, amin. Diberikan sehat walafiat, amin. Sehingga kita bisa melaksanakan amalan-amalan di bulan Rajab, bulan yang dimuliakan oleh Allah. Apa diantaranya amalan yang untuk memuliakan bulan Rajab? Diantaranya anjuran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di bulan Rajab kita sunnah memperbanyak puasa sunnah, ya Bu. Kalau ibu-ibu nih yang masih produktif, tiap bulan masih ada tamu tak diundang, ketika masih punya cicilan hutang, Ibu punya hutang nggak? Sedikit atau banyak? Mau lunas? Mau cepet lunas nggak hutangnya? Mau dikasih doanya nggak? Mau dikasih doanya nggak biar cepet lunas hutangnya? Ayo ikutin, tapi amalkan janji ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bayarin. Nah, kalau hutang mau lunas ya bayar. Berdoa aja bayarnya enggak, berdoa aja nyicil terus enggak enggak ngangsur-ngangsur ya enggak lunas-lunas ya Bu. Sama halnya dengan hutang puasa. Bila Ibu masih punya cicilan hutang puasa yang Ramadan kemarin, ayo buru-buru kita lunasi, kita cicil di bulan Rajab. Niatnya bagaimana? Dalam hati ketika Ibu sahur, niat saya kodok puasa Ramadan fardu karena Allah. Atau contoh, Ibu dulu sebelum menikah kerja di PT lah atau di mana, sehingga dengan aktivitas Ibu yang banyak, Ibu harus batal puasanya karena tidak kuat contohnya. Maka saatnya mulai dari sekarang. Tapi saya lupa, kata Ibu, jumlahnya berapa saking banyaknya. Allah Maha Baik, Allah Maha mengampuni dosa hambanya yang mau bertaubat. Cicil saja. Sampai kapan? Sampai Ibu benar-benar yakin hutang puasa Ibu lunas, ya Bu. Atau Ibu punya kodok sholat. Sebenarnya kalau puasa boleh dikodok, kalau sholat itu tidak ada dikodok ya Bu ya, karena udur sholat hanya 2, yaitu tidur dan sakit. Kalau sengaja meninggalkan sholat, naudzubillah dosanya amat sangat besar. Malah dalam salah satu keterangan
ketika orang Islam sengaja meninggalkan sholat langsung keluar dari Islam. Saking ekstrimnya ya Bu, saking wajibnya Bu, sholat fardu. Bahkan kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya baginda Rasulullah SAW, kata Siti Aisyah, aku diperintahkan untuk mengqadha puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengqadha sholat bagi wanita yang sedang haid. Jadi kalau sengaja meninggalkan sholat sebenarnya termasuk dosa besar. Tapi karena kita tidak tahu, zaman dulu, zaman sibuk cari uang. Sekarang Allah masih memberikan kesempatan, masih sehat, masih kuat, masih diberi akal pikiran yang normal. Ibu kalau mau mengqadha sholat tapi tidak tahu berapa jumlah qadha ibu sholat saja. Contoh, ibu sholat duhur. Nah, qobliyah duhur ibu ganti dengan qadha duhur. Paham gak Bu? Kalau qobliyah duhur kan 2 rakaat, ba'diyah duhur 2 rakaat. Kalau dirasa ibu masih punya hutang sholat, jangan mengejar pahala sunnah sementara kewajiban ibu masih belum tertunaikan. Karena sehebat-hebatnya pahala sunnah tidak akan mengalahkan hebatnya pahala wajib. Jadi bagaimana ibu qobliyah duhurnya ganti qadha duhur. Niat saya mengqadha sholat duhur 4 rakaat fardu karena Allah. Setelah qadha duhur, ibu sholat duhur adaan. Kan sholat itu terbagi 2 ya Bu, ada qadhaan, ada adaan. Kalau qadhaan bayar sholat yang entah kapan waktu ibu tinggalkan. Kalau yang adaan yang sekarang, barusan sholat asar nih, betul tidak Bu? Nah itu sholat asar adaan atau qadhaan? Adaan. Kalau qadha itu bayar hutang yang entah kapan kita tinggalkan atau memang dulu masa-masa sibuk cari kerja sehingga sholat pun banyak terabaikan. Nah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kenapa kita harus berusaha mencicil hutang puasa, berusaha mencicil hutang sholat? Karena bulan Rajab adalah bulan ampunan Allah ya Bu. Di bulan Rajab setelah kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah, dianjurkan juga oleh Rasulullah SAW memperbanyak taubat. Memperbanyak apa Ibu? Taubat. Diantaranya memperbanyak bacaan istighfar. Punya dosa tidak Ibu? Sedikit apa banyak? Banyak atau banyak sekali? Nah mumpung Allah kasih kesempatan di bulan Rajab, ayo tingkatkan lagi istighfarnya. Karena merasa kita banyak dosa, banyak hilaf, banyak melanggar aturan Allah, perbanyak taubat, perbanyak istighfar di bulan Rajab. Berapa kali? Sekuatnya. Malah Ibu, kalau Ibu mau tahu istimewanya bacaan istighfar, istighfar itu bisa disebut ikhtiar jalur langit. Ibu jualan, ibu bisnis, ibu buka warung, ibu apalah pokoknya menghasilkan, itu ikhtiar kita di dunia, menghasilkan uang ya Bu. Kalau ibu mau usaha dipermudah Allah, bahkan mungkin ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan alias duduk di rumah menunggu suami sedang mencari nafkah, jangan berdiam diri, cari rezeki lewat mengetuk pintu langit, yaitu dengan memperbanyak istighfar. Pokoknya jangan diragukan orang yang hidupnya sibuk dengan memperbanyak istighfar akan selalu dimudahkan rezekinya oleh Allah. Ini bukan kata saya, tapi kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dirasa kita sering bokeh, sering kekurangan uang, sering ngeluh mau belanja malu karena hutangnya belum terbayar, jangan menyalahkan suami. Papa sih kerjanya kurang semangat, jadi uangnya kurang, jangan. Tapi bagaimana? Cepat perbanyak istighfar.
suami siapa? Allah. Kita sebagai perempuan harus jadi perempuan hebat. Ketika tidak bisa menghasilkan uang, cari keberkahan Allah lewat mengetuk pintu langit dengan memperbanyak istighfar. Kalau gaji ada tulisan slip gajinya, betul tidak Bu? Betul. Orang jualan, contoh modalnya 2.000 dijual 3.000, bisa ketahuan untungnya berapa? 1.000. Tapi kalau kita yakin dengan jalur langit, kita mengetuk pintu langit dengan memperbanyak istighfar, Allah akan membuka pintu lebar-lebar keberkahan rezeki untuk kita. Berkah rezeki itu apa? Kalau di rumah tangga berkah, rumah tangganya adem ayem, jarang ribut, jarang selek, adem ayem, tenang, tentram. Itu rumah tangga yang barokah. Siapa? Ya tidak tahu kita yang merasakan. Apakah rumah tangga kita sudah termasuk rumah tangga yang barokah atau sebaliknya? Kalau dirasa rumah tangga kita panas aja hawanya, berarti kurang istighfar kita dulu. Pokoknya intinya dalam hal apapun tidak boleh menyalahkan orang lain. Kunci kita mau bahagia ada dalam diri kita sendiri. Apalagi naudzubillah kalau sudah masuk zaman politik apa-apa nyalahin Jokowi. Ini saya bukan tim Jokowi ya Bu ya. Kadang suka aneh, ini semenjak Presiden Jokowi ini apa-apa jadi mahal. Jadi kata saya, emangnya kalau presidennya bukan Jokowi di mana? Padahal yang memberi rezeki siapa? Allah, bukan Jokowi. Kitanya perbaiki diri, introspeksi diri, banyak bertaubat, sholat tepat waktu, banyak baca Al-Quran, banyak istighfar. Dijamin kalau orang hidupnya sibuk dengan zikir, sibuk dengan istighfar, tidak ada celah untuk mengeluh. Karena apa yang diucapkan akan jadi doa, akan menarik kepada diri kita. Mau itu baik, mau itu buruk. Contoh, aduh saya ini gimana lah semenjak corona ini, susah kali penghidupan saya, susah kali uang saya. Ya udah kata malaikat, amin, 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 diaminkan malaikat. Ada hadisnya dalam hadis Rasulullah SAW, innal malaikata yu'minuna, bahwasanya para malaikat mengaminkan dari setiap ucapannya Bani Adam. Kita Bani Adam bukan Bu? Bani Adam. Jadi kalau kita mau bahagia, seringlah ucapkan yang baik-baik. Kalau kita masih suka mengeluh, masih suka menggerutu, apalagi suka julid sama tetangga, suka menghina, suka menyinggung, naudzubillah, berarti kita masih belum masuk kategori orang yang pantas bahagia. Karena bahagia itu bukan di mulut, betul tidak Bu? Tapi bahagia itu dirasakan di dalam hati. Ada senang, ada tenang. Ulangi lagi, ada senang, ada tenang. Ibu mau senang mau tenang? Ya ampun, dua-duanya katanya, Masya Allah. Disuruh milih mulai dua-duanya. Kalau suruh milih satu, mending senang, mending tenang. Apa? Tenang, T-E-N-A-N-G, tenang. Karena yang senang belum tentu tenang. Yang kelihatannya oleh kita wah, belum tentu senang, belum tentu tenang hatinya. Buktinya banyak artis-artis yang uangnya M-an sampai triliunan, ke luar negeri healingnya pun bukan ece-ece lagi. Kalau kita healingnya ke Pantai Marina yang murah meriah ya Bu ya. Ya paling banter ke pasar kaget, makan pempek, minumnya jeruk hangat, itu sudah kebahagiaan tersendiri untuk kita, betul tidak Bu? Banyak pejabat-pejabat yang luar biasa, banyak harta bendanya, healing kemana-mana, ke Dubai, ke Paris, ke Jepang. Tapi naudzubillah kisah hidupnya miris, bahkan mungkin kayaknya lebih bahagia dari kita. Karena apa? Mereka sibuk mencari senang, tidak fokus mencari tenang. Karena ketenangan hanya milik Allah, yang Allah akan berikan kepada hambanya yang Allah kehendaki. Dan cara untuk mendapatkan ketenangan diantaranya dengan memperbanyak istighfar.
kita mandi itu sabunnya. Kotoran dalam badan dibersihkan dengan sabun, kotoran dalam hati dibersihkan dengan istighfar. Tapi bukan berarti di luar rojab kita tidak memperbanyak istighfar. Bagusnya setiap saat kita memperbanyak istighfar. Ibu, kalau dirasa kita masih punya banyak dosa, ibu satu hari berapa ribu istighfarnya? Sudah buat berapa ribu ibu istighfarnya? Ada yang buat 1000? Alhamdulillah. Padahal 1000 pun masih kurang, tapi minimal kita punya target bilangan untuk betul-betul menunjukkan kesungguhan kita ingin diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sejatinya setiap masalah yang datang diundang oleh dosa-dosa kita, diundang oleh kesalahan-kesalahan kita. Makanya ketika kita mau diberikan jalan keluar oleh Allah, hapus dulu penghalangnya, yaitu dosa alias dosa. Dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan, man lazimal istighfar ja'alallahu min kulli dhiqin makhraja. Barang siapa yang melazimkan istighfar setiap saat dilapangkan istiqomah. Kalau sehari buat 100 terus, setiap hari 100, sehari 1000 terus, setiap hari 1000, maka setiap Allah memberikan kesempitan dalam hati atau masalah apapun, Allah akan segera menurunkan jalan keluarnya. Amin. Wa min kulli doikin makhraja wa rajaqahum min haitsu la yahtasib. Dan selanjutnya, bagi orang yang senang memperbanyak istighfar akan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan dalam hidupnya. Amin. Jadi kalau ibu mau dimudahkan dalam setiap urusan, perbanyak apa ibu? Istighfar. Kalau ibu dirasa sudah mulai agak susah-susah, perbanyak istighfar, cepat datangi Allah yang memberi kemudahan di setiap urusan kita. Yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Jaminan bagi hamba Allah yang senang hidupnya memperbanyak istighfar akan dimudahkan rezekinya oleh Allah dari arah yang tidak terduga. Sepertinya bisnisnya biasa-biasa, tapi apa-apa Allah mudahkan. Mau umroh bisa berangkat, mau haji bisa berangkat, mau apapun selalu dimudahkan. Padahal bisnisnya biasa-biasa. Itulah namanya barokah dari Allah. Kalau barokah sudah berbicara, bukan lagi soal logika yang berpikir, tapi iman di dalam dada. Betul tidak Bu? Makanya mulai saat ini yuk kita perbanyak istighfar agar Allah mengampuni dosa kita dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan di setiap urusan kita. Kan ada naninya ya Bu ya, ibu-ibu zaman dulu sering dengar nyanyi Nasidaria, yang hafal ikutan biar nggak ngantuk. Di sini dosa, di sana dosa, di mana-mana orang berdosa, sebaik-baik orang berdosa yang bertaubat pada Tuhannya, menghapus dosanya dengan amal yang berguna. Kalau Nasidaria itu nyanyinya itu sesuai hadis, karena dalam hadis juga disebutkan innal hasanata yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan-keburukan. Jadi kalau ibu sudah punya dosa, cepat istighfar, atau cepat ibu melakukan amal baik, biar amal baik kita menghapus amal buruk kita, insya Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi yang pertama untuk memuliakan bulan Rajab, perbanyak puasa sunnah. Kalau ibu sudah lunas puasa berapa? Hutang puasanya. Kalau ibu belum lunas, utamakan qada dulu. Pahalanya Allah berikan dua. Pahala qada Allah berikan, pahala sunnah Allah berikan. Yang kedua, karena bulan Rajab bulan ampunan Allah, maka perbanyak
perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat. Insya Allah orang yang hidupnya sibuk bertaubat, orang yang hidupnya sibuk dengan istighfar akan senantiasa diberikan kemudahan-kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan saatnya lagi mikirin hidup orang lain. Jangan terlalu sibuk kepo kepada kehidupan orang lain, apalagi julid. Kita dan orang lain sama-sama punya catatan. Orang lain mau berbuat apa bukan urusan kita. Urusan kita bagaimana agar kita hidup selamat, bagaimana agar kita diridhoi Allah, bagaimana agar meninggal kita husnul khotimah, bagaimana agar nanti di akhirat kita selamat dari siksaan api neraka. Orang lain bukan urusan kita. Kadang-kadang kita terlalu sibuk dengan kehidupan orang lain, sementara dosa kita pun menggunung, sehingga energi kita habis untuk menilai kesalahan orang lain. Tidak ada waktu untuk mentaubati, mengintrospeksi kesalahan diri sendiri. Itu yang bikin repot hidup, itu yang bikin susah hidup, itu yang menutup rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena energi positif kita hilang dengan energi negatif. Naudzubillah min dzalik. Yang terakhir diantaranya untuk memuliakan bulan Rajab, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah dengan memperbanyak sedekah. As-shadaqatu tadfa'ul bala wa tudfi'u ghadaba rabbi. Sesungguhnya sedekah akan memadamkan murkanya Allah. Sedekah itu bukan dengan materi. Ibu senyum ke tetangga, itu sedekah. Coba ibu lihat orang yang kalau ketemu senyum sama yang cembetut terus, ibu enak melihat yang bagaimana? Contoh, ibu ketemu ibu A, aduh mukanya ibu bahagia lihatnya, seneng karena murah senyum. Sama ketemu ibu B yang kalau ketemu tuh cembetut aja alias bimoli. Ibu tahu bimoli? Bibir monyong 5 cm. Kalau ibu harus milih, mending ibu milih ketemu ibu A atau milih ibu milih ketemu ibu B? Ibu A dong, karena yang murah senyum. Kalau ibu B, aduh lihatnya juga sudah sumpah ya Bu. Jadi boro-boro ke orang lain dirinya sendiri aja sumpah, apalagi ngasih energi positif ke orang lain. Jadi dengan bermuka ceria, murah senyum, murah budi, itu pun sudah termasuk sedekah. Dan yakin setiap kebaikan yang kita lakukan sekecil apapun akan Allah balas dengan nikmat yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau kita dititipi harta oleh Allah. Jangan pelit, jangan perhitungan kalau untuk kebaikan. Kenapa? Karena ketika sumur, ibu tahu sumur, diambil airnya terus menerus, airnya bakal sehat dan bakal jernih. Beda dengan sumur yang awalnya airnya bagus, tapi karena diendapkan, tidak diambil airnya, lama-lama menggenang dan menjadi racun. Sama dengan harta, ketika harta kita timbun dan tidak mau dizakati, tidak mau disedekahi, lama-lama harta kita akan mengundang penyakit. Diinfakkan tidak mau, jadinya jajan ke dokter 2 juta. Ada yang minta sumbangan ke masjid pelit, tak taunya mobilnya bocor, habis 300.000. Ketika kita perhitungan dalam kebaikan, biasanya Allah memaksanya dengan cara Allah. Jadi kita mau lillahi ta'ala ngeluarin atas kesadaran diri sendiri atau mau dipaksa oleh Allah? Kesadaran diri sendiri. Makanya adanya sedekah, adanya zakat itu untuk membersihkan harta benda kita. Jadi insya Allah ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya panjang usia, sehat lahir batin, bisa bertemu dengan bulan Rajab yang mulia. Yuk kita sama-sama isi dengan memperbanyak puasa sunnah, dengan memperbanyak istighfar, dengan memperbanyak sedekah dan amalan-amalan yang lainnya. Niat memuliakan bulan yang dimuliakan Allah, insya Allah akan menjadi jalan pintu berkah dan
doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap ucapan kita adalah doa dan setiap doa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadana ighfir lana dzunubana ya Allah berilah keberkahan di bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah mohon sampaikan kami ke bulan Ramadan. Amin ya Rabbal alamin. Baik dulu kita sama-sama membaca istighfar sebelum ditutup dengan doa. Kita niatkan istighfar kita untuk diri kita sendiri, untuk orang tua kita yang sudah meninggal dunia atau yang masih ada di dunia, untuk suami kita, untuk anak-anak kita, untuk guru kita, untuk kaum muslimin muslimah, mukminin mukminat dimanapun berada. Astagfirullah Rabbal baraya minal khotoya astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya astagfirullah Rabbal baraya minal khotoya. Amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lanjutkan Bu. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan ma'ani hamdan syakirin hamdan yuqarrib wasidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan turjina biha jami'al awqat wa ta'jilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat ilaih. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum
Mudah-mudahan silaturahmi kita di hari Jumat yang penuh berkah ini diridhoi oleh